Aku hanyalah seorang istri biasa, hidup sederhana bersama suami dan anak-anakku. Tapi semua berubah ketika hutang menjerat dan aku terpaksa meminjam 500 juta dari seorang pria bernama Jaka. Saat jatuh tempo tiba, aku tak punya uang untuk membayar. Malam itu, suaranya terdengar dingin di telepon. "Novi, kalau kau tak bisa bayar dengan uang, mungkin kau bisa bayar dengan tubuhmu." Aku menggigil. Aku menolak. Tapi tekanan demi tekanan datang tanpa henti. Ancaman teror hingga akhirnya aku menyerah. Kisah ini diceritakan oleh seseorang. Namanya Novi. Seorang ibu rumah tangga biasa yang berubah ketika hidupnya terjerat hutang. Bagaimana kisah nyatanya? Simak kisah ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu kisah nyata yang dialami Novi. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melangkah ke apartemennya, menukar harga diriku demi menyelamatkan keluarga. Setiap malam yang kulewati bersamanya membuat hutangku berkurang, tapi justru hatiku semakin terkunci dalam lingkaran yang menyesakkan. Jaka bukan hanya mengambil tubuhku, tapi juga perlahan merenggut perasaanku. "Jangan berpura-pura membenciku, Novi. Aku tahu hatimu mulai terbuka untukku," bisiknya di telingaku. Dan ketika hutang itu akhirnya lunas, aku pikir aku bebas. Tapi tatapan matanya menahan langkahku. "Kau pikir ini hanya soal hutang? Aku tidak ingin kau pergi." Aku pulang dengan hati hancur. Hutangku memang lunas, tapi luka di dalam jiwaku akan tetap ada selamanya. Hidupku dulu sederhana, tapi bahagia. Suamiku Bambang selalu berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecil kami. Aku sendiri hanya seorang ibu rumah tangga biasa, sibuk dengan anak-anak dan merawat ibu yang sakit-sakitan. Tapi semua berubah saat Bambang kehilangan pekerjaannya. Tabungan kami habis untuk biaya rumah sakit ibu. Sementara cicilan rumah, biaya sekolah, dan kebutuhan sehari-hari tak bisa berhenti menagih. Aku menatap suamiku yang pulang dengan wajah lesu. "Novi, aku sudah coba melamar kemana-mana, belum ada yang terima," katanya lirih. Aku hanya bisa menggenggam tangannya meski hatiku gemetar. "Lalu bagaimana dengan biaya obat ibu minggu ini?" "Uang di dompet tinggal 100.000, Mas." Mas Bambang menunduk, suaranya berat. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku sudah berusaha, tapi kenyataan membuat dadaku sesak. Hari itu aku mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku pun harus meminjam uang. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi seseorang yang namanya selama ini selalu kami hindari. "Halo, selamat siang. Ini dengan Pak Jaka? Saya Novi, istri Bambang." Suara di seberang terdengar dingin, namun tenang. "Aku tahu, jadi akhirnya kau menghubungiku juga." Aku merinding. Suara itu menekan hatiku. Jaka, seorang pengusaha kaya yang dikenal keras sekaligus rentenir. Namun, aku tak punya pilihan. Aku menemuinya di sebuah kafe mewah. Baju lusuhku terasa semakin memalukan di tengah ruangan berkilau itu. Tanganku gemetar saat pria itu datang dengan setelan rapi dan tatapan menusuk. "Novi, bukan? Cantik juga ternyata," ucapnya santai sambil duduk. "Jadi, berapa yang kau butuhkan?" Aku menunduk, suaraku hampir tak terdengar. 500 juta untuk biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga. Saya janji akan melunasi." Ia tersenyum tipis, lalu menyalakan rokok. "Bisa, tapi bunga 10% per bulan. Kalau telat, kau tahu resikonya." Dadaku berdegup kencang, tapi demi keluarga, aku tetap menandatangani perjanjian itu, seakan aku menggadaikan masa depan dengan selembar kertas. Saat pulang, Bambang memelukku erat dan berterima kasih. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai dihantui rasa takut. Hari berjalan cepat. Obat untuk ibu terbeli, cicilan rumah sempat terselamatkan. Anak-anak
bisa sekolah dengan tenang. Tapi ketika jatuh tempo tiba, kenyataan menampar kami. Kami tidak punya uang untuk membayar bunga, apalagi pokok hutangnya. Malam itu, telepon dari Jaka membuat tubuhku gemetar. Novi, kalau kau tak bisa bayar dengan uang, mungkin kau bisa bayar dengan cara lain. Kau mengerti maksudku kan? Air mataku jatuh, aku terdiam, tubuhku lunglai. Dan saat itulah, aku tahu hidupku benar-benar akan berubah. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Jaka terus teriang di kepalaku. Dia dengan cara lain. Maksudnya terlalu jelas. Tapi aku berusaha menepisnya. Aku masih berharap ada keajaiban. Namun harapan itu cepat pudar. 2 orang suruhan Jaka datang ke rumah. Mereka mengetuk pintu keras-keras, membuat anak-anakku ketakutan. Bu Novi sudah jatuh tempo. Mana uangnya? Aku hanya bisa berdiri kaku, wajah pucat. Sementara Bambang mencoba menenangkan. Kami belum punya. Tolong beri waktu lagi, suara Bambang bergetar. Tapi mereka hanya tertawa sinis. Kalau tidak bisa bayar, ada cara lain. Kau tahu kan, Bu? Aku menggigil rasanya. Seperti tercekik. Setelah mereka pergi, Bambang terduduk lemas. Novi, aku gagal. Aku gak bisa lindungi kamu dan keluarga kita. Aku memeluknya, mencoba menenangkan, meski hatiku sendiri hancur. Aku tahu, jika tidak segera ada jalan keluar, keluargaku akan habis. Malamnya, Jaka kembali menghubungiku. Suaranya terdengar santai, tapi menusuk. Novi, aku orang sabar, tapi hutang tetap hutang. Kalau kau tak bisa bayar dengan uang, temani aku 1 malam. Anggap saja sebagian hutangmu lunas. Aku terdiam, tanganku gemetar, memegang ponsel. Tidak mungkin, Pak. Jaka terkekeh pelan. Pikirkan baik-baik. Ini satu-satunya cara agar keluargamu tetap aman. Aku tidak main-main. Aku menutup telepon dengan air mata bercucuran. Malam itu aku berdoa, memohon keajaiban. Tapi semakin aku menolak, semakin keras tekanan itu datang. Esok harinya, surat ancaman ditempel di pagar rumah. Jika tidak ada pembayaran, rumah kami akan disita. Bahkan keluarga bisa terancam. Aku tidak tahan lagi. Dan demi ibu, demi anak-anak, demi Bambang yang hampir putus asa, aku akhirnya menghubungi Jaka. Suaraku bergetar. Pak, saya terima syarat Anda. Hening sesaat di seberang sana, lalu terdengar tawanya yang rendah. Pintar, aku tunggu malam ini di apartemenku. Jangan telat. Tubuhku terasa lemas. Aku menatap wajah Bambang yang tertidur lelap karena lelah seharian mencari kerja. Air mataku kembali jatuh. Aku tahu mulai malam ini, harga diriku bukan lagi milikku. Hari itu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti cambuk yang menghantam dadaku. Aku menyiapkan makan malam untuk anak-anak dengan tangan gemetar, berusaha menutupi kegelisahan yang membakar dari dalam. Bambang pulang larut malam, kelelahan mencari pekerjaan. Saat ia tertidur, aku hanya bisa menatap wajahnya dalam diam. Air mataku jatuh, membasahi bantal. Malam itu, ponselku bergetar. Nama Jaka tertera di layar. Suaranya dingin tanpa basa-basi. Aku tunggu di apartemen. Jangan buat aku menyesal sudah memberimu kesempatan. Aku berbohong pada Bambang, mengatakan akan menjaga ibu di rumah sakit. Dengan hati yang porak-poranda, aku melangkah keluar rumah, menahan getaran di kaki. Malam itu, jalanan terasa begitu asing. Lampu-lampu kota seperti menertawakan kelemahanku. Sesampainya di apartemen Jaka, tubuhku makin lunglai. Apartemen itu mewah, wangi parfum menyengat, menusuk hidungku. Jaka menatapku dari sofa dengan senyum tipis yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Aku tidak menyangka kau akan datang juga, katanya. Tenang, duduklah Novi.
Aku duduk dengan tanganku menggenggam erat tas kecil yang kubawa. Suaraku bergetar. Tolong jangan hina saya. Saya hanya ingin hutang keluarga saya lunas. Jaka mendekat perlahan. Matanya tajam menatapku. Lalu ia mengusap lembut pipiku. Tidak ada yang menghinamu. Justru aku kagum. Kau berani mengorbankan dirimu demi keluarga. Itu sangat menggiurkan. Aku merinding. Tubuhku kaku. Tapi ia semakin dekat. Ia menyentuh tanganku lalu menggenggamnya erat. Tenanglah. Malam ini kau hanya perlu menemaniku. Anggap saja ini awal pelunasan. Ucapnya dengan suara rendah. Aku menahan napas saat ia menarikku ke dalam pelukannya. Dadaku sesak, hatiku berteriak, tapi tubuhku tak kuasa menolak. Wajahku memanas ketika ia mengecup keningku dengan perlahan. Belayan tangannya di rambut membuat tubuhku semakin bergetar. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku menutup mata rapat-rapat saat bibirnya mulai menyentuh kulitku, seolah berusaha melupakan kenyataan. Malam itu aku menyerahkan tubuhku, bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Setelah semuanya berakhir, aku hanya bisa menangis dalam diam. Jaka memelukku dari belakang. Suaranya tenang, namun menusuk telinga. Mulai malam ini, setiap kali kau menemaniku, hutangmu akan berkurang sampai lunas. Ingat itu, Novi. Aku tidak menjawab. Mataku kosong, menatap langit-langit apartemen yang kurasakan. Hanya hampa, seakan harga diriku telah hilang bersama malam itu. Sejak malam itu, hidupku tak pernah sama lagi. Setiap kali aku melihat wajah Bambang dan anak-anak, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tersenyum di depan mereka. Tapi di dalam hati, aku membawa luka yang tak bisa kulupakan. Namun, kenyataan pahitnya hutang itu tidak hilang hanya dengan satu malam. Jaka menagih janji seminggu sekali. Bahkan kadang lebih sering, aku dipaksa datang ke apartemennya dan setiap kali aku menyerahkan diriku sebagian dari hutang yang menjerat keluarga kami berkurang. Awalnya aku merasa jijik penuh benci. Setiap belayan tangannya, setiap kecupan yang ia berikan membuat air mataku jatuh. Tapi lambat laun, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih rumit. Jaka tidak hanya keras, ia juga tahu caranya membuatku lemah. Ia selalu menyapaku dengan senyum, memelukku dengan hangat setelah semua selesai. Bahkan sesekali mengusap rambutku seperti seorang kekasih. Aku tidak pernah menyangka kau akan seindah ini, Novi, bisiknya suatu malam saat aku duduk termenung di balkon apartemen. Aku hanya diam, menatap lampu-lampu kota. Hatiku berteriak ingin pergi, tapi tubuhku tetap tinggal. Di rumah aku semakin pandai menyembunyikan semuanya. Bambang percaya aku sering menjaga ibu di rumah sakit. Padahal diam-diam aku semakin terjebak dalam lingkaran gelap bersama Jaka. Suatu malam ketika aku mencoba menolak datang, Jaka menelepon dengan suara dingin. Jangan buat aku marah, Novi. Kau sudah tahu resikonya. Jika kau berhenti, hutangmu kembali utuh, bahkan bisa lebih besar. Dan kau tahu, aku bisa melakukan apa saja. Ancaman itu membuatku tak berdaya. Aku kembali datang, tapi malam itu berbeda. Jaka memelukku erat dari belakang, menaruh dagunya di pundakku. Jangan selalu berpura-pura membenciku, katanya lirih. Aku tahu di hatimu ada ruang kecil yang mulai terbuka untukku. Aku terdiam. Dadaku berdegup kencang. Aku ingin berteriak bahwa itu tidak benar, bahwa aku hanya terpaksa. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa mengucapkannya. Yang keluar hanyalah air mata yang kembali jatuh membasahi pipiku. Seiring berjalannya waktu, aku tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Antara hutang yang berkurang, ancaman yang selalu menekan, dan perasaan asing yang diam-diam tumbuh di hatiku. Malam itu aku sadar, aku bukan hanya sedang melunasi hutang. Aku juga sedang kehilangan diriku sendiri, sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap malam yang kujalani bersama Jaka,
membuat hutangku berkurang sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan terjebak, malam itu ia berkata dengan suara tenang, "Novi, hutangmu sudah lunas. Kau bebas sekarang." Aku terdiam. Bebas. Kata itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi mengapa dadaku justru terasa sesak? Aku menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. "Terima kasih, Pak." Suaraku pelan. Namun, Jaka tidak melepas tanganku. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Kau pikir ini hanya soal hutang? Aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu. Aku tidak ingin kau pergi." Hatiku bergetar. Kalimat itu seperti belati yang menancap di dada. Aku datang padanya karena terpaksa demi keluarga. Tapi sekarang, aku tak bisa memungkiri ada bagian kecil di hatiku yang goyah setiap kali ia memelukku. Setiap kali ia membelai rambutku dengan lembut, aku menutup mata, mencoba mengusir perasaan itu. Aku ingat Bambang, aku ingat anak-anak yang selalu menungguku di rumah. Mereka adalah alasanku bertahan. Mereka adalah alasan mengapa aku rela mengorbankan segalanya. Dengan suara bergetar, aku menjawab, "Saya mohon, jangan cari saya lagi. Saya sudah melakukan bagian saya. Biarkan saya kembali pada keluarga saya." Jaka terdiam cukup lama, tatapannya dalam. Lalu perlahan ia tersenyum tipis. "Pergilah, Novi. Tapi ingat, aku selalu tahu di mana mencarimu." Aku melangkah keluar dari apartemen itu dengan langkah gontai. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Tapi justru itulah pertama kalinya aku merasa benar-benar bernapas. Hutangku memang lunas, tapi harga diri dan jiwaku tak pernah bisa kembali seperti dulu. Sesampainya di rumah, aku menatap wajah Bambang yang tertidur lelap, juga anak-anak yang terbungkus selimut hangat. Air mataku mengalir deras. Mereka tidak pernah tahu apa yang sudah kukorbankan demi mereka. Malam itu aku sadar, luka di hatiku akan tetap ada. Aku mungkin bebas dari hutang, tapi aku akan selamanya terikat pada masa lalu yang kelam. Sebuah rahasia yang hanya aku dan Jaka yang tahu. Rahasia yang akan terus membayangiku sepanjang hidupku. Inilah kisah pahit yang harus kujalani demi sebuah hutang. Luka bisa sembuh, tapi bekasnya akan selalu tertinggal di hati. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keputusasaan sering membawa kita pada pilihan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Apakah yang dilakukan Novi bisa dimaafkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap suara dari kalian sangat berarti. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh emosi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sekian dan salam.